Oke ya. Nggak bisa jaga jarak, nanti panggil Polda. Baik. Baik rekan-rekan semuanya, sudah siap ya? Sudah ya, sudah siap? Oke. Mintakan mereka pakai Oh iya, masker. siap. Mintakan teman-teman tuh pakai Oh masker. iya. Oke, siap. Baik rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita mulai konferensi pers ini, yang pertama kami mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dan tentu protokol kesehatan dipatuhi ya, sedikit tidak terlalu rapat dan masker tentu harus selalu dipakai. Ada klaster baru lagi. Yang kedua, kami mohon maaf teman-teman telah lama menunggu. Ya, oke. Sebentar. Cek. Belum ya? Cek. Oke. Yang di sini udah bunyi? Belum ya? Oh, belum, Mas. Sudah. Belum ya, Mas? Masih belum. Belum ya? Cek, belum, Mas. Speaker Mas. Cek. Belum ya? Ke sana aja Bang. Iya.
Bisa. Oke ya. Cek. Bunyi. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nawawi dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasa nanti setelah beberapa poin dibacakan oleh pimpinan terkait dengan perkembangan kegiatan dimaksud, ada satu sesi untuk tanya jawab untuk 3 orang penanya. Jadi cukup 3 orang penanya. Nanti silakan bertanya terkait dengan kegiatan ini. Yang kedua, sebelum nanti ada sesi tanya jawab, setelah poin dibacakan, nanti kami akan tunjukkan barang bukti, dan setelahnya baru tanya jawab. Setelahnya kemudian tahanan nanti akan kembali terlebih dahulu ke lantai 2 untuk meneruskan proses administrasi penyidikan. Jadi setelah itu nanti teman-teman bisa menunggu di lobi depan ketika nanti para tahanan akan dibawa ke rutan. Baik, kami persilahkan Pak Nawawi untuk membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami persilahkan, Pak. Selamat malam, rekan-rekan. Mohon maaf untuk sangat terlambatnya konversi laksanakan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain: pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, 4, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5, YD selaku ajudan Menteri KKP, 6, YN selaku protokoler KKP, 7, DES selaku Humas KKP, 8, SMT selaku Dirjen Budidaya KKP, 9, SJD selaku Direktur PT DP3, 10, SWD selaku Pengurus PT ACK, 11, DP Pengendali PT PLI, 12, DD selaku Pengendali PT ACK, 13, NT selaku istri dari SWD,
14 CM selaku staf Menteri KKP, 15 AF selaku staf istri Menteri KKP, 16 SA selaku staf Menteri KKP, 17 MY selaku staf PT Gardatama Security. Kronologis penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi diantaranya di Bandar Udara Soekarno-Hatta, masing-masing EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, SMT, di rumah masing-masing pihak, SJT, SWD, DP, DD, NT, CM, AF, SA, MY. Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV. Konstruksi perkara diduga terjadi pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat keputusan nomor 53/Kepmen/KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS selaku staf khusus Menteri juga selaku ketua pelaksana tim uji tuntas dan SAF selaku staf khusus Menteri sekaligus menjabat selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SWD. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominal dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF
sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta, diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan Ilvi baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AM. Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AF. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan 7 orang tersangka, masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi SJT. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka UP, SAF, SWD, AF, dan SCD. Untuk 2 orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat publik yang dilantik telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Mas Ali, silakan. Terima kasih Pak Nawawi telah membacakan beberapa poin yang kami maksud. Berikutnya akan kami usulkan para bukti dari kegiatan tangkap tangan ini. Kami persilakan tugas untuk memperlihatkan sejumlah barang bukti.
Ini yang penting. Bareng-bareng bro, Pak. Kasih lihatnya. Tuh, jam tuh. Gitu. Jadi barang bukti ini selain yang diperlihatkan di sini juga ada beberapa cover. Jadi kami perlihatkan foto dari barang bukti waktu. Itu ya. Oke, tutup ya. Nah, gitu Pak. Angkat batasnya Pak. Batasnya tutupnya. Oke ya, sudah ya? Oke. Terima kasih Mas. Jangan sampai hilang. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas. Baik, berikutnya kami persilahkan untuk pertanyaan lanjut terkait dengan malam hari ini. 1, 3 orang tanya ya. Tengah nomor 2. Oke, sebelah sana 3. Sebutkan nama dan dari mana. Silakan Mas. Ya, masih saya dari Bapak. Mas dari sebagai tersangka ini kan salah satunya ada yang sudah terkaitan atau menghubungkan salah satu negara yang profesional. Apakah Bapak kan sudah menulisnya dengan keterkaitan apakah memang hubungan kedekatan antara salah satu tersangka itu dengan ini punya keterkaitan di kasus ini? Apakah yang sudah dengan biasa mungkin masih ada kaitannya dengan perkara ini? Pertama, dari informasi yang sebelumnya, yang berikutnya ada pembinaan di publik media sosial A nah ini mulai
kenapa kemudian Pak dilepaskan sesaat berdasarkan di konfirmasi awal benar juga yang kedua untuk ini dari itu kenapa kemudian dilepaskan juga karena saat mereka masih terorganisasi apa seperti apa. Yang ketiga kita transaksi besar sekali dan seperti itu. Apakah proses penelitian tadi sudah dilakukan sejak lama sekali? Maksud saya sejak beberapa bulan lalu. Bahkan dari Pak Awi menyebutkan bahwa dengan masyarakat terkait dengan transaksi. Kalau itu kan informasi yang hanya secara umum. Tapi apakah secara spesifik sebenarnya informasi yang masyarakat kemudian melakukan penelitian tertutup, ya, dan akhirnya sudah ada proses referensi dan misalnya kita dalam komunikasi kita. Maka kita transaksi yang terjadi tidak begitu tiba-tiba kemudian memang masyarakat jadi dilakukan sesuatu. Yang keempat, bahwa ada kesatuan pengusaha lobster Indonesia, singkatannya LOBI, terdiri dari 40 perusahaan. 40 perusahaan ini, salah satunya informasi yang diterima juga melakukan transaksi melalui PT ACK tadi untuk pengiriman jalur ke atau ekspor ke luar negeri, ya. Jadi digunakan kabelnya gitu. Nah, apakah selain pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari pengusaha ini, apakah 40 perusahaan itu menjadi sumber uang dari jumlah total 9,8 miliar yang ditransaksikan ke beberapa tahap tadi? Terakhir dari saya. Bagaimana KPK menjawab kritik dari publik bahwa ini bukan KPK karena ini kan katanya ditangkap laporan dari mereka akan ditangkap pada saat kembali ketika bertemu dengan pihak ini, ya. Bagaimana menjelaskan soal dari pelaku selama kedua? Dari persidangan ini penting. Apakah misalnya kalau kita di sana kemudian isu kriminal ini menjadi terima kasih. Tapi mohon maaf, yang pertama tadi yang sudah Mas Habib masukkan siapa tadi? Yang tadi kan istrinya oke ya. Satunya lagi siapa tadi? Misalnya AMM. Dia AMM. Apa? Mama Anu. Dia pembinaan dari pembinaan pejabat publik, pembinaan pejabat publik di tempat Oke, Mas Habib, terima kasih. Yang terakhir silakan Pak. Jadi selamat malam Bapak. Yang pertama, jika kita mencium adanya penekanan pendidikan khusus ini, itu kali ekspor ini kan diizinkan oleh Kementerian Pendidikan. Apakah Pak ini akan diambil pendidikan keamanan? Yang pertama, dan selanjutnya, apakah ada juga keahlian dari ini atau juga belum juga ada tahu pendidikan akan kondisi dari pendidikan. Nah, yang terakhir, ini ekspor poster yang juga adanya penanggulangan pendidikan langsung konsorsium perusahaan atau perusahaan PT Bimasuci Tiara yang terakhir masih Sebentar Pak, jangan cepat-cepat. PT apa tadi? PT Bimasuci Tiara yang didampingi oleh Bapak Hasim, adik dari Ketua Umum Bidang Prabowo, yang ketiga, kalau ada, apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap perusahaan konsorsium itu misalnya sendiri. Ya. Oke. Baik, terima kasih bagi orang penanya. Persilakan Pak. Yang pertama tuh yang pertama ini kan sudah untuk tersangka FP ada kedekatan dengan pejabat pemerintah. Nah, misalnya tadi PS ya. Mana aja yang bertanya tadi? Ya, misalnya dengan PS. Bagaimana kemudian ketika melihat ini apakah ada kedekatan? bagaimana?
dengan Pak Prabowo, Pak PS kan ini kan masih Gerindra, tidak ada hubungannya. Baik, mungkin dengan pertanyaan pertama juga ada sedikit keterkaitan juga dengan pertanyaan dari rekan yang kedua mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat menggelar konferensi pers ini sebelumnya telah melakukan gelar perkara pimpinan dan Satgas Keseluruhan Kedeputian Penindakan. Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang 7 orang yang kami sebutkan tadi yang memenuhi minimal pembuktian 2 alat bukti. Sejauh ini baru yang 7 orang itu saja. Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan selanjutnya adalah pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan ataupun tetap seperti itu. Jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya. Untuk penanya pertama, kami belum melihat adanya keterkaitan dengan apa yang Anda maksudkan, ya, kaitannya dengan PS atau siapa yang Anda sebutkan tadi. Kemudian yang soal 40 perusahaan dengan jumlah uang 9,8 miliar. Dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan hari ini, kita belum bisa menyimpulkan apakah 9,8 miliar itu memang full dari 40 perusahaan yang ada ini atau hanya dari beberapa perusahaan saja. Hal yang berkaitan dengan apakah ini OTT atau seperti apa, ingin kami sampaikan bahwa kami tadi menyebut bahwa ada transaksi yang terjadi di luar Indonesia. Kami masih memperhitungkan dengan pemaknaan sesaat itu, artinya peristiwa itu tidak terputus. Ketika kami menerima informasi adanya transaksi tersebut, kemudian kami tidak mungkinlah bagi kami terlalu sulit, kemudian itu harus disikapi dengan mendatangi tempat yang di luar di Indonesia itu. Yang paling tepat adalah menunggu. Terpenting bahwa perbuatan itu masih satu rangkaian perbuatan. Hitungan sesaat tidak terbatasi oleh waktu. Tetapi kegiatan yang kami lakukan itu adalah satu bentuk tindakan yang tidak terputus. Kami masih menganggap bahwa ini bagian daripada operasi penangkapan maksud. Hal lain barangkali akan ditambahkan oleh Pak Duki Penindakan. Baik. Terkait dengan apakah ini kegiatan sudah lama? Apakah kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama? Agustus kali. Itu Pak yang ingin jawab dari pertanyaan Mas Safir. Yang lain saya kira satu lagi Pak terkait dengan yang tadi dilepas AMN yang pada saat hari penangkapan. Terima kasih. Malam semuanya. Memang kalau dilihat dari surat yang tadi kami mulai di bulan Agustus. Tentunya bulan Agustus ini bukan waktu yang singkat, kita memprofiling. Kemudian kita juga mengumpulkan informasi baik dari segala macam dengan teknologi maupun peralatan. Ini semuanya kita olah, kita ramu sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadian. Makanya ketika sesuatu hal yang berkaitan dengan barang bukti elektronik ini dimainkan, kita tahu bahwa ini sampai pada sasaran.
Sehingga apa yang kita lakukan yang dikatakan oleh Pak Nawawi sebagai suatu yang berkelanjutan terus, akhirnya pada waktunya kita bisa mengambil dan menangkap yang dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi tersangka di sini. Kenapa kemudian ada beberapa orang yang dilepaskan kembali? Karena dari profiling kami tidak masuk, ya, jauh dari rangkaian gambar tadi. Gambarnya sudah jelas, orang-orangnya sudah jelas, hanya tinggal pembuktian secara legalitas yang tidak ada pemeriksaan. Jadi alat bukti yang kami miliki sudah cukup banyak, baik bukti elektronik maupun yang sifatnya bukti fisik. Bukti fisik tadi sudah diperlihatkan beberapa hasil dan beberapa alat tadi, ada satu buah yang sangat vital adalah ATM. Mungkin ini, terima kasih. Terima kasih. Ada tadi yang dari rekan Ridwan terkait apakah ada dugaan aliran ke partai dari anggaran dan itu, dan termasuk juga apakah akan memanggil pihak-pihak lain yang berkaitan dengan terkait masalah dana ini kita perlu waktu untuk pendalaman, karena yang kita tanggalkan dalam malam ini baru satu kejadian itu masuk dulu. Kan ada beberapa perusahaan yang tidak mendapatkan, kita nanti akan kita list berapa sebenarnya yang mendapatkan dari proses ini, dan flow atau alirannya sudah jelas, tinggal kita akan memperdalam lagi. Kami akan koordinasi dengan PPATK sampai jauh mana alirannya. Ya kalau memang ada sampai ke situ, tentunya kita akan periksa. Terima kasih. Pihak-pihak lain Pak yang juga ada keterlibatan, apakah juga akan memanggil nanti dari ketika di housing, kemudian Pak Turun yang disebutkan dan ditanyakan, apakah juga nanti ada pihak yang akan dipanggil dalam proses penyidikan perkara ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Luhut itu mau dipanggil, makanya dokter yang kemarin akan dipanggil oleh ada ke depan. Pemanggilan terhadap pihak terkait ini nanti akan dilakukan dari materi yang kita miliki. Siapapun nanti yang terkait ya akan kita panggil, karena memang masih banyak pihak baik mungkin dari internal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kasus. Baik, terima kasih. Saya tadi ada satu. Oke, kami beri kesempatan satu sesi lagi ya untuk orang bertanya, karena kami tahu bahwa suaranya lebih lama, oleh karena itu kesempatan satu sesi. Ada lagi yang di tengah? Ada ya, ini yang terakhir ya, satu sesi. Oke. Sari, kalau dikasih kapnya ya, Saya ingin di AMN, kenapa? Tadi ada sepeda yang disita juga. Itu juga ada dalam milik SPU AMN. Apa kaitannya itu dengan kasus ini? Ya. Baik. Terakhir ya, Mas Haji. Pak Aryono, Apakah ada terkaitannya Pak? yang AMN tadi juga AMN ya Pak. Dan tadi sepedanya Termasuk sepeda itu apakah masih ada kaitan dengan AMN? iya, sepeda sebenarnya di AMN. Enggak. Apakah ada kaitan dengan AMN kan begitu? Kalau pertanyaannya, Kan begitu. Kalau sudah kamu katakan ini sudah sepeda kan nanti sudah disebut. ini juga milik AMN itu. Oke. Apakah benar kan gitu ya? Iya. Dan kedua, terkait dengan kasus ini apa sudah disita. Dan ketiga, detail yang sempat harganya mengenai dari 1.260. Berapa? 3.260. Yang juga diterima? AMN juga ya. Oke. Baik Pak. Silakan. Berjawab dari pemeriksaan sementara belum tergali dalam situ. Jadi besok bisa membangun yang mungkin beliau masih capek bagaimana nanti kalian mengingat kembali dari hasil-hasil transaksi yang terjadi. Tentunya akan dibantu oleh yang dari sisi perbankan. Anda akan ketahuan pada saat transaksi
Nah, kalau kita lihat dari transaksinya memang satu ATM yang kita lihat, dan itu akan kami gunakan juga nanti dari hasil pemeriksaan. Jadi kalau secara mengarah ke sana, dari profil awal memang tidak ada di sini. Profil awal juga sudah begitu jelas gambarnya, lagu-lagunya, alirannya bagaimana itu sudah tergambarkan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, sudah jelas. Sepeda sama harganya. Untuk sepeda, merek sepeda dan harganya. Oh, tadi merek sepeda apa dan harganya? Oke. Belum datanya. Merek sepeda atau harganya? Jawabannya belum tergalihkan. Iya. Tentu ini boleh cerita terkait dengan barang bukti ini kan perlu nanti akan dikonfirmasi ya. Ini kan masih naik ke proses penyidikan. Oleh karena itu nanti akan dikonfirmasi pada para saksi maupun sudah tersangka terkait dengan harga dari sepeda tersebut. Tapi apa yang kemudian kami nanti akan melakukan permintaan terkait dengan harga itu adalah menunggu bahwa nanti perkembangan seperti apa nanti di hasil penyidikan nanti akan dikali-kali. Oke ya, siap. Tutup sedikit. Kali lagi kami menyampaikan bahwa dari 7 orang yang ditetapkan tersangka, ada 2 tadi yang masih belum ditahan karena kami belum menemukan yang bersangkutan, yaitu AM dan APM. Sekali lagi kami menghimbau kepada kedua orang yang telah ditetapkan tersangka ini untuk bersegera datang menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi terima kasih, apresiasi bagi rekan-rekan semua wartawan yang begitu luar biasa sampai menunggu konvers tengah malam kita ini seperti ini. Sekali lagi terima kasih, dikurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawawi dan Pak Ketum dan semuanya. Ini saya lagi kembali ke Pak, jadi lama sekali. akan dibawa ke melalui ya. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan ya? Ini udah di set.